Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa huwallazi laisa qablahu syai'un. Dialah Allah yang tidak ada sebelum dia apapun. Wa huwal akhirul ladzi la laisa ba'dahu syai'un. Dialah al-akhir. Nama Allah al-akhir maknanya dia tidak ada yang setelah dia itu sesuatu pun. Wa huwa zahirul ladzi laisa fawqahu syai'un. Dialah yang zahir, yang nampak, yang tidak ada di atasnya apapun. Wa huwal batin alladzi laisa dunahu syai'un. Dialah yang batin, yang tidak nampak, yang tidak ada selain dia apapun. Wa huwal qawiyyu alladzi la aqwa minhu. Dan dialah yang maha perkasa dan tidak ada yang lebih perkasa darinya. Wa huwal aliyyul ladzi la a'la minhu. Dan dialah yang maha tinggi yang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal alimul ladzi la a'lamu minhu. Dan dialah al-alim yang maha mengetahui yang tidak ada yang lebih tahu darinya. Perhatikan ikhwan-ikhwan. Nah, Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan akhir, dialah Allah yang zahir, dialah Allah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha tahu atas segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisinya pengetahuan kunci-kunci dari kegoiban, tidak ada yang tahu perihal perkara-perkara goib selain dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan dia Allah itu tahu apa-apa yang ada di daratan dan di lautan, sekalipun hal-hal terkait jatuhnya daun-daunan, tidaklah ada ilmu yang Allah itu tahu. Wa ma habbatin fi zulumat. Dan tidaklah ada perkara sekecil habbah atom dalam kegelapan, ya. Wala rabbin wala yabis. Dan tidak pula hal-hal yang basah maupun kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah tertulis di kitab Allah yang mulia. Ya. Wa usalli wa usallim wa ubarik ala sayyidina wa habibina wa nabiyuna safiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usul ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Dan dialah ya al-khalil, yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang Allah utus sebagai rahmat bagi sekalian alam, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk untuk agama yang al-haq, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih waj'alhu min khiyar ummatih, ya. Khair at-tin wa tini wa zaitun. Jazakallah khair, sudah dibacakan oleh Mas Yorga Permana dengan luar biasa beserta terjemahnya. Surat At-Tin termasuk min kisoril mufassal, surat yang pendek-pendek, yang mufassal, yang ngebagi-bagi di antara surat lainnya. Karena surat-surat dalam Quran itu dibagi-bagi. Ada pertama surat As-Sab'ut Tiwal, 7 yang panjang-panjang, mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-A'raf, apalagi urutannya? Sampai surat At-Taubah, 7 ya. Al-Anfal. Ya. Terus ada surat yang panjang tengah-tengah, lalu yang terakhir ini surat yang pendek-pendek. Dan hikmah dari surat yang pendek-pendek ini supaya untuk dijadikan bacaan sehari-hari kita untuk sholat, dan utamanya mereka ada di juz 30. Suratnya Makkiyah atau Madaniyah. Para ulama mengatakan surat ini termasuk surat Makkiyah yang turun di Mekah. Dalam surat ini Allah membuka dengan 4 sumpah. Apa aja?
Yang pertama Allah bersumpah dengan buah tin. Kemudian Allah bersumpah dengan az-zaitun. Lalu dilanjutkan sumpah dengan waturi sini. Yang keempat bersumpah dengan hadzal baladil amin. Apa yang dimaksud negeri yang aman itu? Tidak lain tidak bukan adalah negeri Mekah, di mana di sana ada rumah Allah, Baitul Atiq, rumah yang tua, Baitullah al-Haram. Lalu di sini muncul pertanyaan kita, kenapa Allah bersumpah dengan buah tin, lalu buah zaitun, lalu dengan bukit Persina, lalu dengan negeri Mekah. Ya, dua buah, terus dua sisanya adalah tempat, lokasi. Kenapa Allah bersumpah dengan empat itu? Allah bersumpah dengan macam-macam ciptaannya. Allah bersumpah dengan waktu, wal fajar, demi waktu subuh. Ya. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Terus Allah bersumpah dengan apa lagi? Waktu malam. Wal laili idza yaghsha. Terus bersumpah dengan siang. Wal asr. Wal asr. Disumpah dengan waktu asar. Ya, semua waktu-waktu Allah jadikan sumpah. Waktu adalah ciptaan Allah. Di sini Allah bersumpah dengan buah, dengan pohon atau buah, atau ya, kemudian dengan tempat. Ya, jadi di sini soalnya adalah dengan apa kalau bersumpah dengan empat itu. Terus apa kaitannya antara sumpah empat tadi dan yang dipakai bersumpah? Apa kaitannya? Lalu apa kaitan antara surat At-Tin ini baik dengan surat yang sebelum dan surat yang sesudahnya? Sekarang surat sebelum At-Tin ini surat apa sih? Ada yang tahu? Al-Insyirah, Ustaz. Al-Insyirah. Ya. Kalau surat Al-Alaq sebelum atau sudah? Sesudah. Sebelum. Ya. Sebelumnya adalah surat dibuka dengan surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq itu adalah awal wahyu turun itu dibuka dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Terus apa lanjutannya? Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus lanjutannya apa? Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Terus alladzi alama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Di mana turun surat Al-Alaq ini? Dia turun di puncak gunung. Gunung apa? Gunung Hira. Ya, di Gua Hira. Di mana? Di Baladil Amin, Mekah. Ya. Sekarang soal negeri apakah Mekah? Apakah Mekah itu tanahnya banyak pertanian, pepohonan, ya, buah-buah ada di sana, ya, atau kebalikannya dia wilayah tanpa tumbuhan? Tandus. Tanpa tumbuhan. Tandus. Sampai-sampai Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi, ya, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzara. Ya, sungguhnya aku telah menempatkan keluargaku, keturunanku di satu lembah yang ghairi dzara, yang tidak ada tumbuhannya di situ, yang tidak lain dimaksud dalam Mekah. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram. Ya. Jadi biwadin, di satu lembah. Jadi kalau bumi itu ya umumnya kalau nggak dia pegunungan dia lembah. Ya, kalau nggak dia tinggi dia tempat dataran rendah. Dan di antara dataran rendah adalah wadi atau dia lembah. Ya. Sekarang Mekah itu gunung atau lembah?
Ya. Mekah itu ada gunungnya, gunung Hiro, ya dia lembah ya yang Lembah Bakar. terletak di Mekah itu yang Baitullah ini, Ka'bah itu adalah satu lembah, itu dikelilingi oleh Batu hitam. pegunungan-pegunungan. Ya, apakah pegunungannya itu mengelilingi? Ya, dulu. Sekarang udah rapi, udah dijebol semua. Kalau antum belakangan sempat ke sana, udah datar semua ya. Tiap ada lembah-lembah di traktor ya yang gede-gede itu segede gedung itu dirubuhin supaya rata lalu dijadikan bangunan supaya bisa ditempati karena kalau tidak dilakukan demikian sempit sekali Mekahnya ya. Jadi susah ditempati orang, jadi diluaskan. Tapi sebelumnya dia adalah benar-benar satu lembah yang dikelilingi pegunungan di sana, pegunungan tandus, pegunungan batu-batu, pegunungan padang pasir ya. Ada tempat tinggi dan ada tempat yang rendah di sana. Ya, dan ini adalah tabiatnya bumi seperti itu ya. Yang ada di lembah dia adalah Baitullah Haram. Kemudian yang di tempat tingginya adalah tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang disuruh baca di sana? Tidak lain adalah nama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh Iqra sana ya. Nah, kemudian setelah surat Tin apa? Alam Nasroh. Alam Nasroh. Terbalik, Deng. Bukan. Kebalik Al-Qadar. Ustaz. Ada Ad-Duha sebelum atau sudah? sebelum Belum. Nasroh. Belum ya? Ad-Duha, Alam Nasroh, Wadduha. Atin, Ya. terus Al-Qadar ya? Al-Alaq. Ya, Al-Alaq, benar. Al-Alaq ya, Al-Alaq setelahnya ya. Yang Iya, sebelumnya adalah Ad-Duha, betul ya? Iya, Wadduha. betul. Ya. Jadi tadi tentang Al-Alaq setelah At-Tin. Lalu sebelumnya adalah Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja. Ya, wadduha wal lail. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Lalu ayat keduanya Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya ya tidaklah Allah tinggalkan engkau. Ya. Ma wadda'aka rabbuka. Kepada siapa ayat ini? Lagi-lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam surat Al-Iqra, Iqra ya Muhammad. Sekarang ma wada'aka rabbuka ya Muhammad. Allah tidak tinggalkan engkau wahai Muhammad. Ya. Alam nasrah laka sadrak. Artinya, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad. Lagi-lagi kitabnya yang dimaksud di situ yang diajak bicara adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama ikhtilaf terkait 4 sumpah di awal surat At-Tin ini. Apa yang disumpah? Apakah dia pohonnya atau buah-buahnya, ataukah dia tempatnya, tempat yang menjadikan pohon ini atau buah ini, atau Baladil Amin kan tempat ya, yaitu dia Mekah. Atau dia adalah menunjukkan keagungan yang bersumpah dengan ini. Karena apa-apa yang disandarkan kepada Allah, jadikan di dalam Quran disandarkan kepada Allah, dia menunjukkan keagungan ciptaan tersebut dan tentunya menunjukkan keajaiban, keagungan penciptaan. Ya, Atin. Atin itu apa? Buah tin ya. Ada menurut buah tin nggak? Ada yang namanya buah aro katanya. Buah yang dimakan ya. Sedangkan zaitun adalah dia buah juga yang diperas sehingga kita dapat minyaknya dan juga dia dimakan juga buah zaitun itu ya. Apakah ini atin itu adalah buah yang dimakan dan buah yang ada juga buah yang dimanfaatkan dengan cara lain seperti zaitun. Zaitun kan bisa diambil minyaknya, gitu kan? Ataukah ini tentang pencipta zaitun dan zaitun? Ya, ataukah ini terkait tentang
tempat tumbuhnya atin dan az-zaitun. Para ulama mendiskusikan perkara tersebut. Ya, kalau ya sebagian memaknai tin dan zaitun benar-benar maksudnya Allah bersumpah dengan tin dan zaitun ini. Betul-betul misalnya makna tin dan zaitun, maka nggak ada ibrahnya, faedahnya penyebutan tempat, ya, karena atin itu tumbuhnya di mana-mana, ya, nggak cuma di satu negara doang, ada di banyak tempat. Udah gitu dia pun warnanya macam-macam, ada yang kuning, ada yang hitam, dan jenisnya beda-beda. Ada yang gede, sedang, kecil, ada yang dia berduri, ada yang enggak. Itu pohon tin. Dan di sini Allah sebut karena kebaikan dan kelebihan dari kedua buah tersebut. Ya, kebaikannya luar biasa. Dari sisi kesehatan pertama misalnya, buah tin itu dipercaya dia memberikan efek kalau misalnya dikonsumsi oleh orang, ya. Perhatikan, kalau misalnya dia itu berpegang pada ini, lihat terkait kesehatan, dia adalah buah yang paling berfaedah, memberikan faedah kesehatan bagi manusia. Itu buat tin kayak gitu ya. Bahkan buah tin ini juga dicantumkan dalam kitab-kitab sebelum Quran. Masih terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, yaitu terkait kisah Adam dan kisah Isa alaihissalam. Kisah Adam gimana? Nanti saya jelasin. Ya. Jadi tidak hanya dalam Al-Quran disebutkan tentang buah tin, tapi ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan banyak buah tin ya dari seorang sahabat, lalu dia dan sahabat makan. Nah, ketika dimakan itu Nabi mengatakan hadihi zamratu tusbihu samaratul jannah. Ini buah tin kata Nabi, dia menyerupai buah-buahan di surga. Ya. Apa serupanya? Buah-buahan di surga itu kayak apa sih buah di surga? Buahnya itu semua bisa dimakan, semuanya dimakan. Kan nggak kayak pisang ya? Antum makan pisang itu pakai kulitnya nggak? Jika aku makan pisang tidak dengan kulitnya kan gitu. Ada yang makan durian makan kulit-kulitnya sekalian? Nggak ada. Sebagian ciptaan Allah dia itu dimakan isinya doang, ya. Atau ada yang dimakan kulitnya doang isinya enggak. Ya. Tapi buah-buahan di surga nanti nggak ada yang perlu dikupas atau dibuang kulitnya, dibuang bijinya, enggak. Semuanya bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Ya mudah-mudahan kita bisa mengkonsumsinya nanti di hari kiamat. Amin. Di surga itu buahnya bisa dimakan. Ya, kalau ada di surga nanti pisang, karena namanya hal-hal yang di surga itu namanya sama semua, tapi wujudnya berbeda. Jadi di sini ada pisang, di sana pun ada pisang, tapi pisangnya habis dimakan semua sampai kulit-kulitnya. Ada durian, ada apa. Ya. Buah tin itu ada dua macam, ada buah tin yang baru jadi buah, ada yang udah kering sampai matang banget ya, udah kering. Ya, jadi yang baru ini dimakan pada waktunya pas dia masih seger-seger jadi buah. Dan ada juga yang udah dikeringin sampai jadi kayak manisan. Nah, ini jadi mirip dia sama buah kurma. Kalau buah kurma yang buahnya masih basah namanya rutop. Kalau kita makan kayak rada-rada sepet kayak apel gitu dia. Tapi nanti kalau yang kering pun tetap dimakan. Dia jadi kurma yang biasa kita jadikan manisan itu. Ya, itu udah kurma kering gitu ya. Nah, zaitun juga mirip, tapi zaitun bijinya kan dibuang ya, nggak kayak buah tin. Buah tin itu dimakan semuanya. Sebuah buahnya itu nggak ada yang dibuang, dikonsumsi dia. Sedangkan buah zaitun dia diperas jadi minyak, lalu bisa juga dimakan sebagai buah. Dari sisi kesehatan, buah tin dia menyehatkan secara jasmani. Ya. Karena dia konon mengandung selulosa dan dia paling banyak kabarnya di dalam kandungan buah tin yang dia ini
mengeluarkan banyak zat-zat dalam tubuh, zat-zat yang tidak baik, yang berbahaya dikeluarkan kalau kita konsumsi. Kemudian buat tim ini terdapat asar terkait Adam dan Hawa. Ketika Allah keluarkan Adam dari surganya, ya, maka dikatakan watafiqo yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika mereka sudah jatuh ke bumi, mereka menutupi tubuh keduanya dari waraqil jannah, dari daun-daun surga. Daun apa yang maksud? Dia adalah pohon tin. Ya, itu tercatat, itu ada dalam ayat Al-Quran, dan ada juga keterangan seperti ini di Bible sekarang. Jadi pohon tin ini yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ya, karena terus sebelumnya gimana? Adam dan Hawa konon tubuh mereka bercahaya ketika di surga, ya. Nah, ketika mereka turun jatuh, cahayanya hilang sehingga mereka tidak mengenakan pakaian apa-apa, ya. Auratnya nampak, jadi mereka tutupi dengan daun-daun surga tersebut. Ya. Jadi ini tentang keunikan buah tin, luar biasa. Warnanya macam-macam, jenisnya macam-macam, dan karakternya macam-macam. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan terkait buah tin ini ilaj min bawasir, dia jadi obat buat penyakit bawasir. Adapun zaitun, kita sudah urai tadi, dokter juga mengatakan zaitun ini bisa mengobati kurang lebih 7 macam penyakit. Dan dia adalah yang paling afdol untuk melawan setan. Ya, karena dalam Al-Quran Allah ada mengatakan Allah itu tajalla, ya. Lamma tajalla ala jabali, falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah menampakkan dirinya di satu gunung, ini menyebutkan kisah apa? Ingat gak? Kisah Nabiullah Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina. Ayatnya falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ya, ketika Allah nampakkan zatnya di atas pohon, ya, di atas jabal, di atas puncak gunung, ya. Yang di situ ada pohon. Tahu dari mana? Ya, karena Musa mengatakan ini anastu nar. Ya, jadi di sana itu ada pohon, dan konon yang dimaksud pohon di puncak gunung itu adalah pohon zaitun. Pohon zaitun ini pohonnya bercahaya, sehingga dalam surat An-Nur Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu adalah cahayanya langit dan bumi. Ya, maka nurihi kama sali, perumpamaan cahaya Allah itu kamiskatin fiha misbabun fi zujajah, ya. Dia seperti misbah pelita, misbah fi zujajah. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabun durri. Az-zujajah dia seolah-olah seperti kaukab ad-durri, seperti bintang-bintang yang bercahaya, yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang menyinari, ya, menyinari pohon yang berkah. Pohon yang berkah apa? Yang dimaksud pohon yang berkah di sana ada pohon zaitun, ya. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Yakadu zaituha yudhi, ya, hampir-hampir zaituha, minyaknya itu yudhi, menerangi. Walam lam tabsas hunar, dan terangnya itu tidak menjadi api, ya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi pohon inilah yang dikatakan Musa, ya, inni anastu falamma wasala ilaiha, ya, anasamurana falamma, apa bunyinya ya di surat ini anas umkusu ini anastu naro la ali atiku minha biqabasin au ajidu ala nari huda, ya. Nabi Musa berkata kepada keluarganya, umkusu, ya, tinggal di sini, tunggu di sini, aku melihat api, aku akan ke sana, ya, mudah-mudahan bisa diambil apinya,
supaya kita bisa menghangatkan diri ya, karena malam di padang pasir itu dingin luar biasa. Nah, Anas Tenaron, apinya itu ada di mana? Ada di pohon zaitun. Tapi dia tidak membakar pohon tersebut. Dari sini kita tahu ada 3 jenis api. Ya, pertama adalah api yang terang membakar. Yang kedua api yang muzlim, yang gawat, pedih dan menyala-nyala. Api yang terang membakar itu adalah api-api di dunia. Dan api yang nyala-nyalanya itu pedih itu adalah api Jahannam. Dan yang ketiga adalah api yang terang tapi dia tidak membakar. Inilah api yang muncul di pohon zaitun yang dilihat oleh Musa alaihissalam. Ya. Ini terkait buah tin dan buah zaitun secara buah, yang mereka sebagian ulama menafsirkan ini maksudnya emang nggak lain adalah pohon tersebut atau buah tersebut. Di sisi lain ada ulama yang memahami bahwa ini yang dimaksud adalah tempat, ya. Allah bersumpah dengan atin azaitun maksudnya tempatnya, ya, negerinya. Negeri yaitu negeri tin, kemudian kedua negeri zaitun, ketiga negeri Tursinayan, dan yang keempat adalah wahadal baladil amin, dan rumah yang negeri yang aman ini, ya. Jadi 4 negeri ini adalah lokasi-lokasi yang terkait dengan wahyu yang turun kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wahyu itu awalnya turun di negeri Tin. Di manakah negeri Tin itu? Ada yang tahu di mana negeri Tin? Apa? Jerusalem. Jerusalem. Damaskus. Damaskus. Ada yang bilang No, Damaskus. Ada yang bilang Jerusalem. Mhm. Kenapa Jerusalem, Mbak? Oh, itu tempat tin dan tempat sampai sekarang tuh. Kalau saya ke sana. Oh iya, banyak buatin ya. Oh iya, Masya iya. Allah. Masya Allah. Ya, ada bilang tadi siapa nyebut selain itu? Saya Damaskus, Ustaz. Damaskus. Kenapa di Damaskus? Banyak pohon tin. Oh, di Damaskus banyak pohon tin juga. Masya Allah. Ya makanya pohon tin ini tersebar di banyak tempat. Tapi negeri tin, sebagian orang masukkan negeri tin, dia adalah negeri Irak. Dan negeri ini adalah wahyu yang pertama turun. Karena wahyu turun pertama kepada Nabi Qul uhiya ilayya annas. Bukan. Apa? Wahyu turun kepada Nabi Nuh alaihissalam, itu yang pertama. Dan Nuh diutus kepada penduduk yang berada di Irak. Dan negeri ini disebut dengan negeri Tin, ya. Jadi demikian juga sebagian pendapat yang menerangkan tentang lokasi Bukit Judi, Jabal Judi ini, dia adalah sekitarnya itu ditumbuhi pohon ati, ya. Sehingga di Jabal Judi ini ada Masjid Nuh konon, ya. Kemudian ini satu pandangan tentang negeri Tin, itu di Irak. Yang kedua, Zaitun. Negeri Zaitun di mana kan negeri Zaitun itu? Baitul Maqdis ya? Baitul Maqdis. Negeri Zaitun adalah negeri Syam. Termasuk di dalamnya Baitul Maqdis. Termasuk di dalamnya Syria, Yordan, ya, dan sekitarnya. Itu yang dimaksud dengan negeri Syam. Seluruh nabi-nabi Bani Israel semuanya diturunkan di Syam, kecuali 2. Siapa? Kecuali 2. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim bukan Bani Israel. Semua nabi-nabi setelah Nabi Israel, siapa yang dimaksud Nabi Israel? Nabi Yakub alaihissalam, ya. Innama harama Israilu kullu ta'ami kana hilal li Bani Israil. Semua makanan halal
bagi Bani Israel. Illa maharoma Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan Israel sendiri bagi dirinya. Tidak lain adalah Nabi Yakub. Dan semua keturunan Nabi selainnya adalah yang dimaksud dengan Nabi Bani Israel. Kecuali dua yang tidak di Syam, yaitu Nabi Musa, dia adalah Nabi Bani Israel. Dan Nabi Yunus bin Matta, dia diutus kepada kaum di Irak. Ya. Ketiga, Watur Sinin. Di mana Bukit Tur? Di Mesir. Mesir, barakallahu fiik. Bukit Tur di Mesir. Di sana diutus Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Keempat, wahadzal baladil amin. Ya, Nabi siapa yang baladil amin, negeri Mekah? Yang lain adalah Nabi. Ada 3 Nabi. Siapa? Nabi Nabi. Ismail, Hmm, Nabi Muhammad, ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebagian penafsir ya membawakan bahwa 4 yang disumpah tadi adalah dimasukkan dengan negeri-negeri. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya perhatikan. Wattini wa zaitun, waturi sinin, ya 1, 2, 3 kan. Terakhir wahadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Jadi penutupnya disebut dengan negeri, berarti 3-nya negeri juga. Itu argon mereka. Karena itu adalah pakai dan atau atof. Ya. Jadi yang dimaksud adalah negeri. Itu menurut mereka. Hadzal baladil amin. Dan Nabi yang diutus ke Mekah adalah Nabiullah Ibrahim, kemudian Ismail, wa yarfa Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Dan ketika Ibrahim dan Ismail menegakkan pondasi-pondasi bangunan Baitullah itu, maka mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal perbuatan kami. Dan yang ketiga Nabi Muhammad diutus untuk bangsa di Mekah, ya. Perhatikan dari negeri-negeri ini, negeri Tin, Zaitun, dan negeri Syam itu dimasuki oleh Nabi Ibrahim. Betul ya? Nabi Ibrahim ya diturunkan di Babilonia, di mana wilayah di Irak, ya. Itu negeri Tin tadi. Lalu dia ditolak oleh ayahnya dan kaum ayahnya, kaumnya bangsa Namruj, laknatullah alaih. Lalu hijrahlah beliau ke Mesir, ya, sampai antum tahu kisahnya terkait Sarah yang disukai oleh Raja Mesir Firaun zaman tersebut. Kemudian beliau hijrah lagi ke Syam, lalu terakhir beliau hijrah ke Baitul Maqdis di Palestina sekarang. Lalu beliau juga bolak-balik ke Mekah. Pertama dia ngantar Sarah, mengantar Hajar dan bayinya Ismail ke mana? Ya, kemana? Ke Mekah, ya, diantar. Ya, bolak-balik dia, kuat bolak-balik Palestina ke sana, bawa ke sana. Terus datang lagi ketika kapan? Nabi, ya itu dia. Inni asbahuka, kata Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, aku melihat aku menyembelih engkau. Ya, kata Ismail, ya abatis tif'al, ya, wahai ayahku, kerjakan mimpi tersebut. Karena para nabi mimpinya itu nggak ada yang mimpi omong kosong. Itu mimpinya semua adalah wahyu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar. Itu jawaban Ismail yang waktu itu masih kecil. Ya.
Lalu datang lagi yang kita tahu ketika Ismail sudah dewasa dan menikah dan Hajar sudah meninggal saat itu ya. Lalu dia katakan, pesankan kepada Ismail, saat itu Ismail nggak ada ketika Ibrahim datang, supaya ganti palang pintunya. Lalu datang lagi ketika turun perintah Allah yang tadi kita bacakan untuk membangun fondasi Masjidil Haram. Ya, demikian beliau bolak-balik. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini datang ke Irak, ke Syam, ke ke Mesir, Tursina, negerinya yang ada Bukit Tursina di sana, dan ke negeri Mekah. Ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad ke nomor berapa aja? Yang keempat, ya, Baladil Amin, dan juga ke Syam. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, Nabi Muhammad ke Mekah dan juga ke Syam. Lanjutkan ya. Ada soal. Jadi kalau ditanya negeri apa yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia? Ya, di antara yang pertama adalah negeri Atin tadi atau Irak, ya. Lalu disebutkan Zaitun. Kemudian Tursina, makin lama yang paling ujungnya adalah yang makin mulia lagi, yaitu Hadzal Baladil Amin. Kenapa dia menunjukkan paling mulia? Karena itu menunjukkan dengan haza dan ini dan rumah yang mulia ini, dan rumah yang aman ini. Ya, pakainya ini bukan itu. Ya, menunjukkan makna dekat. Wahada, jadi bukan pakai wazalikal baladil amin, tapi pakai hazal baladil amin. Dan rumah yang dekat itu dia bermakna kurab, karib, dekat. Nah, dan ini adalah dalilnya bahwa Mekah yang terdalil secara implisit menunjukkan keutamaan negeri Mekah. Karena dia ada dalam surat At-Tin tadi. Lalu dia dikunjungi oleh Nabi Ibrahim dan diabadikan dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Ya. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, beliau menatap Mekah. Beliau katakan apa? Wallahi ala ahabbul biqa'i ilallah Mekah. Mekah, ya, demi Allah adalah negeri yang paling aku cintai di sisi Allah. Ya, kalau bukan karena perintah hijrah ini dia nggak tinggalkan Mekah. Ya. Ketiga, maknanya adalah dari watini wazaitun waturus ini wahadzal amin adalah menunjukkan pencipta dari tempat tersebut. Ya, karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaannya. Ya, misalnya waktu-waktu, kenapa disebutkan dan jadikan sumpah? Menunjukkan keutamaan waktu fajar, menunjukkan keutamaan waktu duha, menunjukkan keutamaan wal asri, keutamaan waktu asar, lalu wal laili idza yaghsha, keutamaan waktu malam. Ya, itu menunjukkan keutamaan yang Allah ciptakan. Lalu Allah mengatakan fa'yabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Ya, rabb hadzal bait, disandarkan kepada Allah rumah tersebut, menunjukkan kemuliaan rumah tersebut. Ya, ya, naqatullahi lahul ayah, kata Nabi Allah, siapa Nabi yang mukjizatnya keluar unta dari batu? Yunus, bukan Yunus, siapa? Nabi Soleh, ya. Naqatullahi lahul ayah. Naqatullah, unta Allah. Lahul ayah, padanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Perhatikan. Disandarkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan unta tersebut. Ya. Baitullah menunjukkan keutamaan rumah
yang disandarkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tafsir dari 4 ayat pertama. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Saya mungkin tidak terlalu panjang atau dalam terkait ayat selanjutnya ini. Tapi yang jelas kita mengimani bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuknya. Ya. Allah ciptakan dari tanah, yang dia itu materi penciptaan terbaik. Ya. Di mana iblis iri dengan penciptaan manusia. Dia katakan, khalaqtahu min apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Aku lebih mulia dari dia. Argumennya iblis karena dia iri. Padahal jelas tanah itu lebih daripada api. Ya. Tanah nggak bisa dibakar pakai api. Nggak bisa. Sedangkan sifat api itu dia nyala-nyala, ya, nyamber kebakar, rusak. Tanah tidak demikian. Ya, iri setan. Lalu Allah ciptakan Adam misalnya, dengan sebaik-baiknya manusia. Dari sini kita meninggalkan pemahaman orang-orang yang menyelisih akidah yang mulia ini dan berusaha menyebarkan ke dalam pelajaran-pelajaran kita, dimasukkan bahwa manusia diciptakan awalnya nggak sempurna, lalu dikit-dikit memperbaiki otaknya makin sempurna, lalu bisa berdiri tegak. Nggak ada seperti itu. Allah ciptakan Adam sebaik-baiknya fisik, sesempurna-sempurnanya. Lalu keturunan-keturunannya tidak sesempurna beliau. Ya. Allah telah ciptakan di umat-umat sebelumnya makhluk-makhluk yang fisiknya lebih kuat dari kita. Jadi mereka physically berdasarkan syariat lebih kuat, lebih kokoh, lebih keker, lebih besar, lebih tinggi dari kita. Kita makhluk dhaif. Sehingga umat Nabi Musa dibebani syariat yang lebih berat daripada umat kita. Tapi umat kita syariat lebih ringan, pahalanya dilipat gandakan. Itu bedanya. Nah, umat-umat terdahulu dengan fisik demikian diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka dituntut dengan tuntutan yang berbeda. Maka tidak bisa kita imani bahwa manusia dulunya berjalannya merangkak atau bongkok seperti itu, seperti monyet. Kita tidak bisa mengimani hal tersebut. Dan keimanan terhadap hal tersebut berbuntut panjang ke buku-buku yang disebarkan ke kaum muslimin, bahkan dijadikan kurikulum. Belum merembet lagi. Mereka bikin teori tua-tuaan, sampai mereka ngukur umur bumi sekian puluh juta tahun katanya. Lalu ada lagi yang namanya mereka bikin dinosaurus katanya. Sedangkan riset-riset seperti itu baru bermunculan dalam rangka memenuhi teori Darwin tersebut. Sebelum teori itu naik daun, nggak ada dinosaurus itu diungkap-ungkap seperti itu. Dan kita pun patut bertanya-tanya, bagaimana mungkin jasad tulang-tulang binatang yang jutaan tahun itu pada bisa ditemukan, tapi binatang-binatang lain dari zaman Nabi Adam, Nabi Musa itu nggak ada yang ketemu. Kambingnya mereka, kebun zaman mereka nggak ada fosilnya. Yang ketemu fosil yang lompat jutaan tahun lalu. Ya, tentu kita dari sisi logika aja kita bisa menuduh motif di balik itu semua. Ya, terlepas mereka punya hitungan-hitungan, ya, tapi motif itu mempengaruhi untuk membuat arah satu ilmu yang dikatakan eksak tersebut, ya, mengikuti hawa nafsu orang yang riset. Lalu dibikinlah periodisasi, ada zaman Jurassic, ada zaman apa lagi, macam-macam lah kita yang ikutin. Lalu berdasarkan teori-teori mereka ada makhluk-makhluk manusia yang 10.000 tahun lalu ditemukan di sini di Cina, di apa manusia bentuk Eropa, otaknya seperti ini. Lalu ada manusia purba di
Pithecanthropus apa gitu kan, ada ketemu di Trinil katanya banyak di sana. Allah alam ya. Nah, tidak mengimani itu semua sebagai yang mereka katakan deskripsikan bentuk awal manusia. Tidak, manusia diciptakan sempurna, mereka bisa bicara satu sama lain, Allah ciptakan seperti itu dan diberikan oleh Allah bahasanya. Lalu mereka juga menulis, Allah berikan pengetahuan pada Adam. Allah wa alam Adam al asma kullaha. Allah ajarkan pada Adam nama-nama semuanya dari berbagai bahasa. Allah ajarkan pada Adam alaihissalam. Ya, itu yang kita imani. Ya. Sampai sini ada soal, silakan. Saya tanya Mas Ciko, Bismillah. Ya. Yang saya ngerti, itu tempat pertama kali untuk fix zaitun, tin dan zaitun itu memang Yerusalem, bukan Iran. Yang mana Allah send Nabi Isa alaihissalam. Terus sesudah itu tempat yang pertama itu Mount Sin yang Allah bicara dengan Nabi Musa itu, dan Mekah sebagai tempat yang itu di otak saya kok kuat. Apakah itu keliru? Wallahu alam. Karena ini hanya sekedar para ulama berupaya mengungkap makna dari tin dan zaitun itu. Di antara mereka ada yang mengarahkan ke sana, ke tempat lokasi. Dan ketika mereka menafsirkan itu, padahal tin dan zaitun itu adalah pohon ya, yang menghasilkan buah. Ya. Lalu mereka deskripsikan tin itu adalah negeri yang besar dan negeri Irak. Meskipun tin itu, pohon tin ada juga di Yerusalem, banyak juga tadi dikatakan ada di Damaskus, dan di Saudi Arabia juga ada pohon tersebut. Dan zaitun pun juga terkenal di Yerusalem, ya, penghasil zaitun. Ya. Barakallahu fiik, silakan ada soal lain. Ada Tat. Silakan Bang. Ini ada yang lebih bermakna lagi nggak di surat At-Tin bahwa Watin itu ya di negara itu ya, Irak. Terus Watini wa zaitun, waturisinin. Ada lebih bermakna lagi nggak? Apalagi ditambah dengan waturisinin, watini wa zaitun, waturisin wal baladil amin, gitu kan? Ditambah dengan negeri kota Mekah yang nyaman begitu. Apakah itu termasuk selain negeri Mekah itu adalah negeri yang aman, negeri yang disukai Allah, terus nantinya kalau misalnya istilahnya dia acak-acak, nantinya ya istilahnya Allah akan murka begitu, atau bagaimana? Atau cuma itu tanda begitu kali ya Tat ya? Sekian. Ini merupakan dalil bahwa Allah selalu senantiasa memberikan keamanan di Mekah, dan dalil-dalil yang ditunjukkan itu banyak sampai hari kiamat, di mana negeri Mekah dan negeri Madinah adalah negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, dan itu adalah janji Allah karena dijaga oleh malaikat sampai tahun tidak masuk ke Mekah. Ya, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara kemuliaan negeri Mekah. Ya, amannya itu di antaranya dari sisi tidak masuk penyakit ke sana, dia aman. Ya. Terus satu lagi apa tadi saya sebutkan? Ya, Dajjal. Di antaranya itu. Dan dia tidak ditimpa hal-hal yang menimpa umat-umat sebelumnya. Tidak ada azab, di situ tidak terjadi. Ya. Maksud saya tidak termasuk tempatnya negeri Atin ya Tat ya, Atin, Az-Zaitun, At-Turisin gitu. Wallahu alam, itu sekedar para ulama berusaha menyingkap, tapi tidak ada
secara eksplisit bahwa yang dimaksud adalah hal tersebut. Jelas kan, misalnya menteri harus ini, presiden harus ini, ketua DPR harus ini, karena Bisa faksionalisme. di mute mungkin ada suaranya feedback. Ya, jadi itu cuma ikhtiar para ulama aja. Ya, Her, ada soal lain? Ya, kalau nggak ada saya kembalikan ke Mas Yurda. Bapak Ibu, monggo ada lagi yang mau nanya? Ustadz, saya mau nanya, Mangga, Mbak. kalau syariat untuk yang khitan itu Nabi Ibrahimnya kapan Ustadz? Waktu sudah punya anak apa sebelum? Syariat khitan di keterangan sejarah ketika itu beliau mengkhitan Ismail alaihissalam masih kecil, lalu dia khitan dirinya sendiri pada usia 80 tahun ya, pakai kapak, nggak ada anestesi pas itu ya. Allah alam. Ya, makasih Ustadz. Tanya Ustadz. Silakan. Ini tadi yang api yang di pohon zaitun yang Nabi Musa itu kan, apakah api yang sama dengan yang membakar Nabi Ibrahim? Kan tadi Ustadz bilang enggak panas gitu ya? Ya, sama nggak? Mirip ya. Kalau katakan terkait apinya Nabi Ibrahim, ya naru kurni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Ya, sedangkan api yang dikatakan ini anastu narul ali atikum min hadid qabasid au ajidu ala nar. Kata Musa yang dia katakan pada keluarganya, tunggu di sini, saya akan ambil api supaya bisa dijadikan penghangat. Ternyata api itu tidak memakan pohon zaitun tersebut, ya. Jadi dia apinya dingin. Mirip, ada kemiripan. Wallahu a'lam. Ya, Fadol. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Salam. Allah kan menjamin kesucian kota Mekah. Nah, bagaimana dengan pekerja-pekerja konstruksi yang kemarin-kemarin itu? Apakah saya lihat sih dulu-dulu banyak kayak bule-bule gitu. Apakah rekrutmen untuk mereka dikhususkan untuk Muslim atau ada izin khusus dari raja sebagai penjaga Masjid Haram? Terima kasih tadi. Ya, wallahu alam. Saya nggak bisa jawab. Itu kapan pernah ke sana? Pernah lihat pekerja konstruksinya? Yang sampai katanya trennya rubuh ya tahun berapa? Ya itu tadi. Itu waktu tahun sekitar 2013 atau 2014 gitu ya. Waktu masih ada ring mengelilingi Ka'bah itu loh tadi. Nah itu banyak pekerja-pekerja yang sepertinya orang Barat gitu, asing gitu. Memang yang jamaah kaum muslimin memahami bahwa mereka itu haram untuk masuk Mekah dan Madinah, itu yang dipahami orang. Apa dalil mereka? Dalil mereka dalam Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidil harami ba'da amihim hada. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendatangi Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, saat itu ya dilarang ya. Dan dari ayat itulah mereka memahami bahwa Mekah itu tidak boleh dimasuki oleh orang-orang musyrik. Kan gitu ya alasannya ya.
Iya, Tad. Ya. Itu. Apakah orang-orang musyrik itu najis badannya? Tidak. Ya, jadi penyebabnya masuk karena mereka itu najis. Enggak, bukan. Badan tubuh manusia semuanya apapun keyakinannya suci. Tubuh anak Adam suci semuanya. Sedangkan yang dimaksud najis itu adalah akidahnya mereka najis. Dan sebelum Islam datang, mereka sudah rutin untuk mengerjakan haji secara ritual ribuan tahun. Ayat itu menegaskan tidak lagi mereka boleh mengerjakan haji setelah tahun tersebut. Ya, terbatas pada larangan mereka kembali mengerjakan haji dengan kemusyrikannya. Tidak boleh najis, tidak boleh haji, hanya orang-orang yang beriman yang diterima. Tapi tidak menafikan mereka bisa berkunjung, tidak tinggal. Ya, larangan itu tidak tetap dalam Al-Quran. Lalu dengan semuanya masuk Islam, akhirnya tidak ada lagi orang musyrik. Lalu dibuat kebijakan jangan ada orang-orang musyrik tinggal di situ. Ya. Gitu ya, Tapi Pak. tidak menafikan mereka bisa ke sana. Ya, karena itu ma'ruf. Mereka ke Madinah, ya utusan dari negara-negara non-Muslim, pertanyaan tentang Islam, mereka masuk ke Madinah, masuk pemerintahan, ya, lalu dibuat aturan boleh ke sana, tinggal buat berapa hari sekedar lewat, ya misalnya dagang macam-macam, ya lalu jadi heboh, wah kerajaan mulai liberal, ada orang-orang non-Muslim masuk Mekah, Madinah. Tidak ada larangan seperti itu dalam syariat. Yang betulnya begitu, tidak ada larangannya. Cuma ini aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya mereka tidak ke sana. Tapi mereka ke sana sekedar lewat. Tapi ada gitu ya, Tad. Ada. Ke Madinah. Ya, banyak kalau kita lihat di YouTube non-Muslim travel lalu lewat ke Masjid Nabawi. Lalu kita jangan heboh. Ya, memang bisa seperti itu, tapi mereka tidak stay di sana. Ya, wallahu a'lam. Ya. Mohon maaf, maksudnya stay gimana? Kalau misalnya yang di Madinah itu, yang payung itu, yang sebelahnya, yang di lapangannya Madinah itu, Nabawi, itu kan desainnya dari orang Jerman. Masa dia desain di angin aja kan? Mereka juga datang, mereka juga stay, mereka menggambar, mereka sampai kita sebagai orang Islam nyaman memakai itu karena sangat bagus desainnya dan kuat dan so on and so on. So maksudnya tidak boleh tinggal di mana di sini? Enggak tinggal lama-lama, netap. Iya, tapi kan harus tinggal di situ mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan buat TVT. Bukan mungkin ya, Tad. Iya, tidak mungkin. Ya, tidak jadi permanen residen. Tapi terlalu banyak permanen residen Yahudi di Mekah yang pedagang-pedagang emas yang punya banyak itu. It's so much, so many. Enggak ada. Bahkan orang-orang yang tinggal dari lahir di sana, dia nggak bisa jadi permanen residen. Ya. Banyak kawan-kawan kita lahir di Mekah, tinggal menahun di sana. Buat kuliah di sana susah. Dia harus pulang ke Indo karena mereka mengutamakan yang asli. Tapi mereka nggak dapat iqamah buat jadi permanen residen, susah. Tidak, apalagi non-Muslim, nggak bisa. Ya. Tapi Hindu kerja di Riyadh banyak, jadi TKI, tenaga kerja India gitu ya. Ya buru-buru kasar banyak, musyrik banyak. Ya, tapi tidak menetap, dan mereka juga nggak boleh masuk ke Mekah Madinah. Ada soal. Makasih, Tad. Soal lain, Fadol. Monggo, ada lagi Bapak Ibu, silakan di-unmute saja. Ada soal di chat ada ya? Ya, ada tuh tadi di chat. Kalau saya pernah ngobrol dengan pekerja insinyur kita di Mekah, insinyur-insinyur yang non-Muslim tidak masuk ke kota Mekahnya. Ya, walau alam mereka bisa mendesain dan lain-lain, tapi tidak sampai pengerjaan fisik TKP. Saya dapat cerita dari salah satu tokoh mu'alaf terkenal ya, saya nggak usah sebut nama. Beliau ke Mekah ya, beliau cukup dekat dengan Syekh Sudais. Lalu dia lihat konstruksinya yang dikerja tuh orang-orang Cina.
Non Cina, bukan orang Muslim, bukan. Non Cina tadi. Disamperin itu Cina-Cina, kok bisa nih orang Cina ada di Masjidil Haram. Samperin terus didakwain sama dia. Bagian masih Islam. Ya. Itu emang terjadi seperti itu. Jadi yang dikatakan mereka nggak boleh masuk sama sekali, yaitu aturan negara. Ya, dan negara bisa mengecualikannya ketika ada kebutuhan. Tapi secara syariat, larangan ayat tersebut bicara terkait larangan mereka mengerjakan haji, sedangkan mereka adalah orang-orang musyrik. Ya, bukan larangan mereka masuk betul-betul ke masjid, ke wilayah Mekah, tidak dilarang. Ya. Apalagi misalnya utusan negara ketika pemerintahan itu, tapi pemerintahnya di Medina. Ya. Mereka ma'ruf ya, terjadi seperti itu, utusan negara, ngadap ke khalifah atau ada keperluan dagang, ya, tapi tidak letak. Allah alam. Silakan. Ada lagi? Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Ya, yang terlarang untuk haji. Allah alam. Kayak apa hajinya orang musyrik zaman dulu ya, macam-macam. Kita sering ungkap ya, hajinya udah banyak bergeser dari haji yang diajarkan Ibrahim dan Ismail. Mereka wa makana sholatuhum indal baiti illa mukanu tasbih. Tidak lain salat mereka itu di sisi Masjidil Haram itu kecuali muka wa tasbih, dengan bersiul dan tepuk tangan. Itu amalannya seperti itu. Siul-siul dan tepuk tangan. Ya, terus konon mereka tidak pakai pakaian telanjang ketika tawaf itu. Lalu Islam merubah itu semua. Ya. Lalu ada keterangan lain bahwa mereka tuh datang ramai-ramai berbondong-bondong dari Yaman, dari sekitar Hijaz buat mengerjakan haji. Ketika kumpul mereka saling bangga-bangga tentang keluarga saya dari fulan seperti itu. Dan semua akhirnya dihapus, diganti ucapannya jadi labbaik Allahumma labbaik. Ya, seperti kita sudah bahas. Padahal kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Yorga. Ya, alhamdulillah, syukran jazakallah, Ustadz Ziko. Insya Allah kita akan rutinkan ya. Surah apa kita selanjutnya, Ustadz? Apa ya? Bebas, saya nggak ada masukan terkait suratnya. Maka kalau Bapak Ibu ada masukan boleh dikirim di chat. Di chat nanti kita akan pertimbangkan. Kita akan mundur ke belakang ya. Insya Allah Al-Insyirah Ad-Duha juga bisa kita kaji. Insya Allah kita akan ketemu mungkin untuk yang online satu bulan lagi, karena 2 pekan ke depan Insya Allah kita akan rencanakan silaturahim di Al-Ikhlas. Kita rutinkan jadi offline online gitu, karena kalau online juga alhamdulillah kesempatannya jadi lebih luas ya Mas Iko, maksudnya dari mana-mana bisa ikutan juga. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Syukran jazakallah Ustaz Ziko, semoga sehat selalu, diberkahi dan dimudahkan urusannya. Bapak Ibu semua juga. Mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan. Amin. Jazakallah, kita akhirnya membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya izin nanti recordingnya saya share ke semuanya. Assalamualaikum.